Selamat malam, oras ma dihita saluhutna dihamuna amanami inanami rakdo yanak kota dot sudi na adong nuaing di bagas tabi. Mau liate tadok mulu bui hita di bornginon borngin parjulu maddohoti pertangyangan keluarga alaina las tapadumutu pertangyangan pasion malam pasion. Adorang so upasahat hatani debata nagawe renungan di hita di bornginon tapasada maro hatta martangiang mahita asini rohama dihamu dohot dami sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhattai. Amin. Hurian itu hatta hupilit na tersurat di Heber 12 ayat 2 dohot ayat 2 ima na di introitus di acara tasonari ujaha di hata Batak dohot di hata Indonesia alai hatolangan non gumudang bahasa Indonesia asa wujud tusi akka yana kota ujaha perjulu di hata Batak. Tabereng ma iduk ni hapor siauni jala na paujuk kota ima Yesus nama naoton parsilanguni sikat nilas ni roha tohap naihian so dieto ngi hailaon gabi hudul bisyamun ni habangsa ni debata paingot-ingot hamuma ibana na pataut-tauton paraloan si songoni dopak ibana sian akka si pardosa asa unang marnalu jahamu unang madate todimuna di hata Indonesia. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini soal iman, tapi juga soal penderitaan. Iman adalah keyakinan akan Tuhan, dan keyakinan akan Tuhan ini membuat kita taat dan menaati Dia. Beriman berarti taat. Iman yang sejati selalu berdasarkan firman Tuhan. Artinya apa yang Tuhan katakan. Tetapi iman yang sejati juga terlihat atau nampak atau nyata dari apa yang kita lakukan. Jadi mulut adok hapor siam nasib tong ima merujahat tuhata ni debata nanidok ni debata. Alai hapor siam nasib tong ima natarida napatar di akka natapatupa siganupar di akka nataulahon siganupar. Orang yang beriman akan melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman itu dibutuhkan dalam kehidupan ini. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita beribadah, seperti sekarang ini, seperti pada malam hari ini. Saat kita bekerja sehari-hari, pagi, siang, sore, atau malam. Saat kita menunggu atau menantikan sesuatu yang kita harapkan, di sana dibutuhkan iman. Dan saat kita menjalani hidup ini sendiri, hidup kita masing-masing, di sana juga dibutuhkan iman. Jadi tidak ada sisi kehidupan kita yang lepas dari iman.
Tetapi yang sering terjadi juga, iman itu diuji, dan ujian itu menuntut pengorbanan. Dan pengorbanan itu adalah penderitaan. Tapi bagi orang beriman yang menjalani penderitaan, di sana dia akan merasakan janji Allah. Ada banyak penderitaan yang dialami orang karena iman. Dan ini memiliki nilai yang sangat besar dan luar biasa. Jadi molo alani haporsial tado marsitaonok kita, di soma sada nilai yang tak terhingga. Nama cai arga situ tu di mulut tak. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenung, belajar dari sikap dan prinsip penderitaan Yesus sendiri. Sebab saat kita menderita, inilah saatnya kita menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus juga dalam penderitaan. Dalam hubungan kita dengan Allah Bapa di surga, kalau kita menderita, maka itu kita lihatlah sebagai didikan, sebagai ganjaran, sebagai cara Allah untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita. Sebab dalam kasih, dalam penyertaannya, dalam kehadirannya, Dia akan menguatkan kita. Tetapi juga ada penderitaan yang mengajak kita untuk bertobat, yang mengajak kita untuk berubah. Lalu apa yang kita lakukan Bapak Ibu saat kita dalam penderitaan? Firman Tuhan hari ini mengajak kita memandang Kristus yang memimpin kita dalam iman itu, dalam perjalanan itu. Jadi asatoktong taberen ibana na mangluhok kita di juru. Sa itu ibana mataida, tu ibana taberen. Jala minggu-mingguan, imat minggu, perenungan madihita salku. Tapi bukan hanya memandang kepada Kristus, tapi juga melakukan persekutuan yang hidup. Bersekutu dengan Tuhan. Tetapi juga berjalan bersama Tuhan. Berjalan dengan firman Tuhan. Tapi juga belajar mengikuti jejak-jejak Tuhan. Jejak Tuhan yang memikul salib. Dan ini yang disebut dengan Via Dolorosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang terakhir adalah kita mengharapkan iman Yesus sendiri. Sebab Yesus adalah sumber iman, pengharapan iman, kehidupan yang beriman, dan pekerjaannya adalah pekerjaan iman. Dengan kata lain, kehidupan iman Yesus inilah yang patut kita jadikan menjadi teladan iman kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya. Dan inilah yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Malam Pasion ini adalah malam untuk meresapi dan merenungkan penderitaan Yesus. Belajar teladan dari Tuhan, belajar memikul salib sendiri, belajar mengikut Dia, dan tetap setia mengikut Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan. Kiranya firman-Mu meneguhkan dan menguatkan iman kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita akhiri ibadah ini dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 169, bait yang pertama dan ketiga. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia.
berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Marilah kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.